Oke, saya lanjutkan sedikit, saya tutup dengan pengijazahan. Nah, saya akan ijazahkan pelungguh karena sekarang musim hujan. Insya Allah pelungguh hafal suratul Kausar gih. Sila bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya terima ijazah membaca suratul Kausar ini dari Tuan Guru Husnud Duat almarhum bapak saya, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Muhammad Abdul Baqi, dari Syekh Saleh, dari Syekh Abdul Mahasin, dengan sanad yang bersambung. Saya adalah perawi yang ke-24. Saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai perawi pertama, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menerima ijazah membaca suratul Kausar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi kita sedang berduka cita ditinggal mati oleh putra-putra kesayangan beliau, sehingga orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-As bin Wa'il, Ka'ab bin Al-Ashraf ngolok-ngolok Nabi kita dengan olokan abtar. Abtar mesaaken lo abtar ino, katanya Rasulullah diolok abtar. Setiap dia meninggal putra Nabi diolok-olok dengan sebutan abtar. Apa artinya abtar? Terputus keturunannya. Ada yang bermaksud ngolok Nabi terputus kemaluannya, tidak mampu punya anak, karena perempuan tidak dianggap zaman lain, perempuan itu dianggap aib, dianggap gagal Nabi kita punya keturunan yang melanjutkan perjuangan, sehingga Nabi kita diolok-olok abtar artinya apa? Terputus. Nah, pada saat Nabi kita sedang sedih kehilangan putra-putra beliau, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Jangan sedih wahai Rasulullah, kami sudah berikan satu nikmat, satu rizki, yaitu Kausar. Apa itu Kausar? Secara zahir Kausar itu adalah nama sungai di surga yang Allah khususkan untuk Nabi kita. Di dalam sungai itu terdapat nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, kebaikan dan kemuliaan yang banyak sekali. Setiap umatnya nanti akan menghampiri sungai ini, mengambil bagian berkah lejelo kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Itu secara zahir. Wahai Rasulullah, jangan sedih atas kehilangan putra-putramu. Ini penggantinya Kausar. Kausar itu secara zahir adalah nikmat di surga, nama sungai. Secara batin, secara hakikat, Kausar itu adalah nikmat di dunia. Apa itu? Siti Fatimah, putri tercinta Rasulullah, yang dari Siti Fatimah ini lahir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, para habaib, para zuriat, keturunan-keturunan Nabi, para habib, para sayyid, para syarif yang menyebar di seluruh dunia menegakkan agama Islam. Inna a'tainakal kautsar. Jangan sedih wahai Rasulullah, ini Kausar saya berikan kepadamu. Di surga adalah sungai, di dunia adalah Siti Fatimah. Fasalli li rabbika wanhar. Sambutlah nikmat rizki ini, tasyakuranlah. Nah, di ayat kedua ini kita belajar bersikap ketika menerima rizki, menerima satu nikmat, seperti dapat pekerjaan, dapat jodoh, anak kita lulus, gaji kita naik, dapat mobil baru. Paham Bapak Ibu? Kita kalau dapat satu nikmat, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya di ayat yang kedua ini, fasalli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Apa artinya fasalli li rabbika? Kuatkan hablum minallah, wanhar, kuatkan hablum minan nas. Fasalli li rabbika artinya apa? Kuatkan hubunganmu dengan Allah, banyak-banyak sujud syukur, banyak-banyak mengucap alhamdulillah, banyak-banyak membaca Quran. Apakah cukup? Tidak. Tasyakuran kita, cara yang kedua adalah wanhar, begorok. Kalau tidak punya bembe, tidak punya mana-mana manuk, yang penting begorok, undang orang. Wanhar artinya kuatkan hablum minan nas, eratkan hubunganmu dengan sesama orang-orang di sekelilingmu.
kerabatmu, tetanggamu, keluargamu, dende, senang mesa-mesa, berbagi kebahagiaanlah, undang orang makan-makan. Begitu caranya kita tasyakuran, senang menyambut rizki nikmat dari Allah. Caranya bagaimana? Fasholli lirabbika, yang kedua wanhar, dekatkan dirimu kepada Allah, yang kedua dekatkan dirimu kepada orang-orang di sekeliling kita, bikin acara makan-makan, berbagi kebahagiaan. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar, jangan hiraukan olokan orang-orang yang mengata-ngataimu abtar, terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang su'ul adab kepadamu, dialah yang abtar, dialah yang terputus rahmat Allah kepadanya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang kurang ajar kepadamu, yang menyakiti perasaanmu, yang menyinggung perasaanmu, yang kurang ajar terhadapmu, huwal abtar, alias kuwalat. Mbe dalil kuwalat ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang kurang ajar kepadamu wahai Rasulullah, dan yang kurang ajar kepada pewaris-pewaris Rasulullah, huwal abtar, dialah yang terputus keberkahan Allah darinya, alias kuala. Nah, sebagaimana tiang menerima ijazah membaca suratul Kausar ini dari Tuan Guru Husnud Du'a dengan sanad yang bersambung sampai Nabi, saya ijazahkan hadis musalsal membaca suratul Kausar ini khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid kita tercinta ini. Terima ijazahnya. Yo, kok sepi? Nah, ini rukun pengijazahan itu ada 4. Perlu yang jelaskan ke pelung. Rukun pengijazahan itu ada 4. Pertama, harus ada orang yang mengijazahkan. Yang kedua, harus ada orang yang menerima ijazah. Ya, rukun yang ketiga, harus ada ilmu yang diijazahkan. Rukun yang 4 terakhir, harus ada ijab kabul, lafzul ijazah. Ada kalimat saya ijazahkan dan ada jawaban saya terima ijazahnya, atau minimal saya terima, baru dia sah pengijazahan. Bapak Ibu sekalian, supaya sah pengijazahan ini, izinkan saya Shalah Soekarnawadi, perawi yang ke-24, sebagaimana tiang pernah menerima ijazahnya dengan sanad yang bersambung, saya ijazahkan suratul Kausar ini khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid ini. Terima ijazahnya? Nah, kalau pelungguh menjawab saya terima ijazahnya, sah pelungguh menjadi perawi yang ke-25, sah mengamalkannya dan sah mengijazahkannya kepada siapa saja, murid, anak, keluarga. Apa kelebihan suratul Kausar ini? Luwe sebenarnya. Kenapa saya ijazahkan? Karena musim hujan. Salah satu kaifiatnya, saya baca suratul Kausar 100 kali pada saat kita diguyur hujan. Pada saat hujan turun, pelungguh niatkan ataupun tidak, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 kali, hanya kurang lebih 20 menit. Tiang sering buktian, Allah akan limpah ruahkan rezeki kita. Kalau turun hujan, langsung ambil tasbih, baca 100 kali inna a'tainakal kausar. Boleh awalnya doang, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, inna a'tainakal. Boleh. Saya sering buktikan 100 kali itu tidak nyampe 20 menit kok. Itu Allah akan murahkan rezeki kita. Dan tahadus bi ni'matillah, pulang dari saya tadi pengajian di Bengkaung, Lombok Barat. Dalam perjalanan hujan itu saya baca. Tiba-tiba saya dihubungi nih sama ustadz kita. Ustadz ini malam ini jadwal Ustadz Munawir Ghazali, pelungguh diminta untuk mewakili di masjid ini. No, kan rizki. Dapat saya rizki bisa bertatap kan rizki ini kan mutlak, tidak terikat. Bisa berbentuk kesehatan, keafiatan, bisa berbentuk dapat teman baru, kawan baru, saudara baru, dapat ilmu baru. Ya, yang namanya rizki itu bisa kesehatan, bisa kasih sayang, bisa perhatian, bisa anak, bukan hanya kepeng doang. Nggih, mudah-mudahan, dan banyak kaifiat-kaifiat yang lain. Misalnya kalau ada orang berniat jahat ke pelungguh, mau zalim sama pelungguh, baca 300 kali di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi, tempat yang gelap. Tidak ada orang tahu.
orang tidur, istri kita tidur, baca 300 kali, insya Allah orang yang berniat jahat sama kita, kalau dia ketemu berubah. Kalau yang tadinya mau jagur kita, pas ketemu ditraktir kita misal, ya. Atau ada kalau pelungguh mau melek sekali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, lakukan pada malam Jumat, baca 1000 kali. Dalam keadaan berwudu, setelah itu baca selawat sampai ketiduran. Dengan syarat pelungguh betul-betul rindu, cinta, melek ketemu dengan Rasulullah, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pengijazahan ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau Allah pertemukan kita kembali, saya akan jelaskan ke pelungguh apa ino hadis musalsal, kenapa harus ada pengijazahan, apa kelebihannya, apakah semua orang yang baca hadis di mimbar itu sah disebut perawi. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apabila dalam pertemuan pertama ini ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati pelungguh, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.